Oke, yang diminta pertama itu hitunglah depresiasi kendaraan tahun 2000 dengan menggunakan metode unit produksi. Langsung aja ya teman-teman ke rumusnya. Nah, rumus untuk metode unit produksi yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai buku dibagi kapasitas produksi. Nah, harga perolehan udah ditulis nih tadi diketahuinya itu yaitu 90 juta. Lalu nilai buku atau nilai residunya 18 juta dan kapasitas jarak atau kapasitas produksinya yaitu 200.000 kilometer. Ini berarti 90 juta dikurangi 18 juta dibagi 200.000 sama dengan 360 per kilometer. Nah, penyusutan tahun 2000 yaitu tinggal dikali aja 30.000 kilo yang ini nih, kan ditanyainnya depresiasi kendaraan tahun 2000 ya. Sementara jarak tempuh selama tahun 2000 itu 30.000 kilometer. Jadi untuk mengetahui penyusutan tahun 2000 itu, si jarak tempuh ini dikali dengan hasil dari yang ini, yang 360. Nah, 30.000 dikali 360 sama dengan 10.800.000. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusutan PT Citra pada tahun 2000 dengan menggunakan metode unit produksi yaitu sebesar 10.800.000. Aman ya mungkin buat poin A ini. Kita lanjut. Hitunglah depresiasi kendaraan yang B tahun 2000 sampai 2005 dengan metode garis lurus. Nah, rumusnya itu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Nah, tadi sudah diketahui juga ya semuanya untuk harga perolehannya itu 90 juta, dikurangi nilai residunya 18 juta, dan umur ekonomisnya itu yaitu 6 tahun. Dapatlah hasil 12 juta per tahun. Jadi kesimpulannya penyusutan pada tahun 2000 sampai 2005 dengan metode garis lurus sebesar 12 juta per tahun. Nah, kita bisa masukkan ini nih si penyusutan dari tahun 2000 sampai 2005 ini ke tabel. Kan berarti dari 2000 sampai 2005 itu ada 6 tahun ya. Tahun 2000, 2001, 2022, 2002, 2003, 2004, dan 2005. Kita masukin dulu pertama-tama itu bikin kolom dulu ada 4 ya. Ini ada 4 kolom. Diisinya yaitu tahun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku. Nah, masukin aja nilai buku atau yang tadi ini nih, yang nilai harga perolehan, yaitu 90 juta kan ya, pertama itu 90 juta. Lalu tadi hasil hitung kita itu untuk metode garis lurus 12 juta per tahun. Nah, 90 juta, beban penyusutannya kan 12 juta per tahun. Jadi nilai bukunya sisanya pada tahun 2000 itu 78 juta. Nah, akumulasi penyusutannya 12 juta. Lalu si nilai buku yang 78 juta ini pada tahun 2001 juga mengalami penyusutan sebesar 12 juta per tahun. Jadi didapatlah nilai bukunya itu 66 juta. Seterusnya gitu dikurangi ya teman-teman. Jadi 90 kurangi 12 sama dengan 78. 78 kurangi 12 sama dengan 66. 66 kurangi 12 sama dengan 54 sampai tahun 2005. Nah, tahun 2004 itu nilai bukunya 30 juta. Beban penyusutannya 12 juta. Jadi tahun 2005 itu nilai bukunya 18 juta. Nah, buat akumulasi penyusutan ini kita tinggal tambahin aja yang ini. Jadi tahun 2000 kan beban penyusutannya 12 juta. Akumulasi penyusutannya 12 juta. Nah, pada tahun 2001 ditambah lagi 12 juta jadi 24 juta. Pada tahun 2002 penyusutannya juga 12 juta. Jadi tinggal 24 juta ditambah 12 juta sama dengan 36 juta. Seterusnya gitu sampai yang tahun 2005 ini. Jadi akumulasi penyusutannya itu ada 72 juta. Sampai situ masih bisa dipahami mungkin ya. Nah, oke lanjut ke yang poin C. Hitung depresiasi kendaraan tahun 2000 sampai 2005 dengan metode jumlah angka tahun. Nah, kalau jumlah angka tahun ini agak sedikit berbeda ya teman-teman buat dengan poin A dan B. Untuk metode angka tahun rumusnya itu N. N itu tahunnya, umur ekonomisnya ada berapa tahun sih?
N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, kita tadi sudah mengetahui si N itu ada 6 tahun ya, teman-teman. Berarti N-nya di sini adalah 6 dikali 6 plus 1 dibagi 2, yaitu 42 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, kalau udah didapat hasil ini, kita tinggal masukin ke tabel lagi. Kayak tadi bikin lagi tabel, ada 4 kolom. Isinya sama kayak tadi, tahun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku. Nah, buat tahun 2000 itu kita hitung hitung dulu. Kan tadi mah udah diketahui ya, kalau yang poin B mah penyusutannya itu 12 juta per tahun, emang udah pasti gitu, 12 juta per tahun dari tahun 2000 sampai 2005. Nah, kalau ini beda-beda. Kan tadi rumusnya itu 6, si tahunnya ini si N dibagi dengan ini hasil hasil yang udah tadi kita hitung 21 dikali dengan 90 juta dikurangi 18 juta. 90 juta dari mana? 90 juta itu dari ini nih, dari harga perolehan. Lalu 18 juta itu dari ini nih yang nilai residu 18 juta. Tadi di soal ada ya. Nah, kalau udah gitu kita tinggal hitung, berarti 6 per 21 dikali 90 juta dikurangi 18 juta. 90 juta kurangi 18 juta yaitu 72 juta. Berarti 6 per 21 dikali 72 juta sama dengan 20 juta 571.428. Nah, di sini kan ada nilai buku ya, yang tadi harga perolehan atau si nilai buku ini kita kurangi dengan beban penyusutan tahun 2000 yang 20.571.428. Didapatlah nilai bukunya 69.428.572. Nah, buat yang tahun 2001 itu kita juga ngitung. Jadi kan tadi tuh 6. Tadi kan ada tahunnya 6 ya. Nah, berarti di tahun 2001 terus aja mengurang gitu. Tahun 2001 5, tahun 2002 4, tahun 2003 3. Kalau pernya ini sama kayak tadi ini per dari hasil perhitungan tadi. Jadi kan ini 6 per 21 kali 90 juta dikurangi 18 juta. Ini 5 per 21 9 kali 90 juta dikurangi 18 juta. Nah, ini itu didapat hasil pada tahun 2001 itu 17 juta 142.857. Jadi nilai bukunya yang tadi ini yang pada tahun 2000 kan 69 juta 428.572 dikurangi dengan ini yang tahun 2001 beban penyusutannya itu 17 juta 142.857. Nah, dapatlah hasil 52.285.715. Gitu teman-teman. Jadi sampai akhir itu dari tahun 2000 sampai 2005 kita hitung dulu beban penyusutannya. Kan tadi ada 6 tahun, berarti kalau kan mulai tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu masih 6 tahun nih dihitungnya. 6 per 21 kali 90 juta kurangi 18 juta. Terus 5 per 21 pada tahun 2002, 4 per 21. Perhitungannya mah sama kayak yang ini. Jadi dikali 90 juta kurangi 18 juta gitu seterusnya sampai tahun 2005. Nah, kalau akumulasi penyusutannya, kita tinggal tambahin aja yang ini, yang hasil beban penyusutan, ini ditambah ini, didapatlah hasil ini gitu, didapatlah hasil 37.714.285. Ini ditambah ini 13.714.285. Jadi didapat hasil 51.428.570 gitu terus sampai tahun 2005. Gimana, mau ada yang ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada atau mungkin mau nanti nanyainnya di terakhir boleh ya. Kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu sebuah firma memperoleh laba tahun 2021 sebesar 85.000 US dollar. Gaji bulanan untuk masing-masing sekutu. Untuk sekutu A yaitu 35.000 per bulan dan B 30.000 per bulan. Diminta yang poin A pembagian laba yang mana A dan B itu sepakat laba dibagikan setelah dikurangi gaji.
dengan pembagian 50-50. Yang B diminta juga membuat jurnal yang diperlukan. Oke, kita pertama-tama biasa kita tulis dulu diketahuinya ya teman-teman. Labanya itu 85.000. Gaji A yaitu 35.000 dan gaji untuk sekutu B yaitu 30.000. Nah, kita kalau gini kan yang A itu dimintanya pembagian laba 50-50 gitu setelah dikurangi gaji. Kita buat kolom tabel ada 4 kolom. Isinya itu laba bersih. Nah, ini buat sekutu A, ini buat sekutu B. Nah, yang laba bersih kan tadi udah diketahui ya 85.000. Kita tinggal tulis aja di sini. Nah, untuk gaji kan gaji A itu 35.000. Masukin aja ke sini, gaji B 30.000. Nah, terus dihitung 35.000 tambah 30.000 sama dengan 65.000. Nah, si 85 ini kan laba bersihnya itu 85 ya. Dikurangi gaji. Kan di sini juga yang A itu dimintanya pembagian laba yang mana A dan B sepakat laba dibagikan setelah dikurangi gaji. Jadi si laba ini dibagikan setelah dikurangi gaji. Gaji A dan B itu kalau dijumlahin ada 65.000. Jadi 85.000 dikurangi 65.000. Hasilnya berapa nih? Ada 20.000. Nah, baru nih karena udah si laba ini udah dikurangi gaji, jadi sebesar 65.000 gajinya untuk A dan B, didapatlah hasil atau saldonya itu 20.000 ya. Nah, baru bisa dibagiin untuk labanya gitu, untuk laba A dan B. Berapa persentasenya? 50-50 katanya. Berarti kalau 20.000, kalau pembagian labanya rasionya 50-50, masing-masing sekutu itu dapat 10.000. Jadi 10.000 uang gitu. Si laba untuk sekutu A ini 10.000 dan untuk laba sekutu B juga 10.000. Nah, kalau udah gini kan jadi 85 kurangi gaji 65. Jadi 20.000. 20.000 ini habis dibagi untuk laba untuk masing-masing sekutu. Jadi kan 0 ya. Nah, terus hak si sekutu A dan B kita tinggal jumlahin aja yang ini gaji ditambah laba yang dibagikan 35.000 ditambah 10.000 yaitu 45.000 untuk sekutu B 30.000 ditambah 10.000 yaitu 40.000. Jadi dapat ditarik kesimpulan sekutu A itu berhak atas laba sebesar 45.000 dolar dan sekutu B berhak atas laba sebesar 40.000 dolar. Nah, kalau buat jurnalnya mah tinggal masukin aja ini income summary-nya tadi yang laba itu 85.000. Terus masukin lagi yang ini sekutu A dan B itu berhak atas laba berapa gitu masing-masing. Sekutu A 45.000 dan sekutu B 40.000. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisi kecepatan boleh langsung bilang loh ya. Lanjut dulu mungkin ke soal nomor 3 ya teman-teman. Nah, si soal nomor 3 ini meneruskan soal nomor 2, diketahui pula biaya bunga 10% per tahun dan modal awal A dan B yaitu masing-masing 50.000 dolar. Kita diminta untuk menghitung pembagian laba atau rugi masing-masing sekutu apabila A dan B sepakat laba dibagikan setelah dipotong gaji dan biaya bunga. Kalau tadi makan yang soal nomor 2 mas setelah dikurangi gaji aja ya. Nah, kalau nomor 3 ini setelah dipotong gaji dan biaya bunga dengan perbandingannya sama kayak tadi 50-50. Dan yang B, poin B kita juga diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan. Nah, kita lihat lagi ini ke soal nomor 3, diketahui ada tambahan diketahui ya. Jadi ini tuh masih nyambung sama soal nomor 2 tadi. Diketahuinya biaya bunga 10%, modal A dan B yaitu 50.000. Ini tuh masing-masing A dan B modalnya 50.000. Nah, langsung kita masuk ke tabel kayak tadi. Kita bikin lagi tabel berisi 4 kolom kayak gini, kayak tadi, kayak nomor 2. Gajinya 35.000 dan B 30.000. Jadi ini mah kalau ini dari mana ini apa diketahuinya ini tuh masih soal nomor 2 yang tadi ya teman-teman.
Jadi kita meneruskan kan tadi di soal nomor 3 ini, meneruskan soal nomor 2. Jadi si gajinya masih ini, masih 35.000 dan 30.000. Nah, laba bersihnya masih yang tadi 85.000. Ini kita jumlahin buat gaji A dan B itu 65.000. Nah, didapatlah hasil kalau 85.000 kurangi 65.000 kan ada eh, 20.000 ya. Nah, untuk biaya bunga 10%. 10% dari mana nih? 10% dari si modal A dan B. Kan masing-masing ada 50.000 ya. Biaya bunganya 10%. Berarti 10% kali 50.000. Jadi masing-masing A dan B itu biaya bunganya 5.000. Untuk biaya bunga A 5.000, untuk sekutu B juga 5.000 biaya bunganya itu. Kita tinggal tambahin 5.000 tambah 5.000 10.000. Nah, terus kan tadi gaji udah ya 65.000. Terus ditambah biaya bunga 10.000. Berarti hasilnya itu kan 75 ya. Sementara laba bersih kan 85.000. 85.000 kita kurangin aja ke 75. Berarti ada sisa 10.000. Nah, sisa 10.000 ini laba dibagikan nih, sepakat laba dibagikan setelah dipotong gaji dan biaya bunga. Karena kan tadi laba bersihnya 85.000, dipotong gaji 65.000, sisa 20.000, dipotong juga biaya bunga 10.000, sisa 10.000. Nah, baru bisa si labanya ini dibagiin ke sekutu A sama sekutu B. Jadi masing-masing itu mendapat labanya itu 5.000. Si sekutu A maupun sekutu B labanya itu 5.000. Jadi hak masing-masing sekutu yaitu sekutu A adalah 45.000 dan sekutu B 40.000. Nah, buat kesimpulannya sekutu A dan B berhak atas laba masing-masing sebesar 5.000 dolar gitu setelah dikurangi gaji dan biaya bunga. Nah, itu buat poin A. Nah, buat poin B, kita juga diminta jurnalnya nih. Langsung masukin aja sih, kalau jurnalnya mah income summary yang laba tadi 85.000 dolar, terus sekutu A berhaknya berapa gitu. Sekutu A kan di sini haknya 45.000, sekutu B 40.000. Jadi masukin aja di sini di debitnya income summary 85.000. Pembagiannya itu untuk sekutu A 45.000 dolar dan untuk sekutu B 40.000 dolar. Gitu ya teman-teman buat soal nomor 3. Oke, lanjut dulu ya ke soal nomor 4. Firma ABC memutuskan untuk melikuidasi persekutuan mereka. Rasio pembagian labanya yaitu 3:3:4. Pada bulan April, setelah kegiatan perusahaan dihentikan dan perkiraan ditutup, ikhtisar buku besarnya adalah sebagai berikut. Ada cenah kasnya itu si firma ABC itu 5.000 dolar. Non kas asetnya 100.000. Lalu ini totalnya ada 105.000 dolar. Nah, untuk liabilities atau kewajibannya ada 35.000 dolar. Untuk modal A ada 25.000, untuk modal B ada 30.000, dan modal C ada 15.000. Nah, didapat juga hasil ini sama ya, harus sama berarti 105.000. Masing-masing ini 105.000. Kita diminta untuk membuat laporan likuidasi persekutuan dan jurnal yang diperlukan dengan asumsi. Ada asumsinya ya, teman-teman. Asumsinya itu si non-kas aset itu laku dijual 120.000. Kan tadi nilai dari non-kas aset di tabel ini itu 100.000 dolar ya. Eh, Sementara si non-kas aset ini laku dijual 120.000 dolar. Berarti untung ya, kan dapat laba gitu. Kita itu, misal kita punya tanah 100.000 nilainya itu. Terus pas kita jual laku nate 120.000 dolar. Jadi kita itu dapat untung 20.000 gitu. Nah, langsung kita ke ini nih ya, bikin tabel kayak gini ya teman-teman. Kasih judul juga ini perusahaannya perusahaan apa, terus ini itu tentang apa gitu. Tabel ini menjelaskan apa. Ini itu kan kita diminta laporan likuiditas. Kita bikin kayak gini, tabel kayak gini.
Nah, kan ada cash nih, cash atau kas. Kita masukin dulu nilai yang ada di sini semuanya, nilai yang ada di soal. Kasnya itu kan 5.000, non-kas asetnya 100.000, terus kewajibannya yang ini 35.000, modal masing-masing yaitu modal A 25.000, modal B 30.000, dan modal C 15.000. Nah, kalau ini kita tulis aja semuanya sesuai dengan yang di soal. Lalu di baris kedua ada penjualan aset nih, karena kan ini nih kita punya asumsi si non-kas asetnya itu laku dijual 120.000. Kita selesain satu persatu. Si penjualan aset ada 120.000, berarti si penjualan aset ini kan nambah kas ya. Kalau kita misalnya ngejual aset, ini itu uangnya bakal nambah ke kas. Jadi si kas jadi disimpannya di sini ya teman-teman, penjualan aset 120.000. Terus si non kas aset kan udah dijual ya 100.000. Laku dijualnya tuh 120.000. Berarti semua kan habis ya. Dijual semuanya. Jadi ini dikurangi. Nah, kalau ini di strip aja, kalau ini nah, tadi jadi ini tuh kayak kebagi dua gitu teman-teman. Si kas sama non kas aset ini harus sama jumlahnya. Terus si liability sama kapital ini harus juga sama jumlahnya nanti itu. Di terakhir itu harus balance. Nah, si 120.000 kita jumlahin dulu. Si 5.000 tambah 120.000 yang tadi penjualan non kas aset jadi 125. Nah, kan kita tadi itu yang 100.000 ya, kas aset itu nilainya 100.000. Terus laku dijualnya 120.000. Berarti ada untung dong, ada untung 20.000. Si 20.000 ini kemanain gitu. Si 20.000 ini kita bagi-bagiin ke tiap sekutu, tiap modal dari A, B maupun C dengan rasionya berapa. Tadi ada diketahui di soal itu 3:3:4. Jadi kan ada 20.000 ya untungnya. Si 20.000 ini kita bagiin ke A, B, C. Berarti kalau buat A, karena ini tuh rasionya 3, berarti 30% ya. 30% kali 20.000, si A dapatnya labanya itu 6.000. Terus si B, sama juga si B 30% nih. 30% kali 20.000, berarti dapatnya juga 6.000 gitu labanya. Terus si C mah 40% dari laba yang tadi didapat. 40% kali 20.000 yaitu 8.000. Nah, kalau udah gitu tinggal kita tambahin-tambahin aja atau kurang-kurangin aja. 5.000 tambah 120.000 didapat saldo sesudah realisasinya itu 125.000. Si non-kas aset ini kan udah dijual ya 100.000. Jadi 0. Terus liabilities ini masih belum diapa-apain. Masih 35.000 kewajibannya itu. Terus si kapital tiap sekutu itu kita tambahin juga. Jadi kan tadi modal awalnya ada 25.000, ditambah pembagian labanya sebesar 30% itu 6.000. 25.000 tambah 6.000, 31.000. Buat yang sekutu B, 30.000 tambah 6.000, 36.000. Buat yang sekutu C 15.000 tambah 8.000 sama dengan 23.000. Nah, jadi saldo masing-masing sesudah realisasi ini segini. Lanjut ke baris yang selanjutnya. Kita itu kan punya kewajiban, cina teman-teman. Liabilities ini kewajiban ya. Kita harus bayar gitu. Terus dari saldo ini, kalau buat bayar utang itu, kita berarti ngurangin kas kan. Si kas yang tadinya 125.000, kita kurangin 35.000 sesuai yang eh, kewajiban. Terus si liabilities ini kan udah dibayar nih, berarti dikurangin 35.000. Nah, kalau ini nggak ada perubahan ya buat modalnya mah. Nah, terus kita kurangin lagi saldo sesudah realisasi dikurangi dengan pembayaran utang atau pembayaran kewajiban atau liabilities ini. Jadi 125.000 dikurangi 35.000 sama dengan 90.000. Nah, buat yang liabilities ini karena udah dibayar ya utangnya dari kas tadi, berarti dikurangi juga. Hasilnya ada saldonya itu 0.
Nah, kalau buat ini kita tulis lagi karena nggak ada transaksi sama sekali ya di modal ini. Jadi tinggal turunin aja 31.000, 36.000, dan 23.000 gitu. Terus kan ini tuh tujuannya emang dilikuidasi ya dengan saldo akhir untuk kas itu 90.000. Jadi 90.000 ini kita bagi rata ke setiap sekutu gitu. Kan udah ada juga tadi itunya perbandingannya segini. Nah, si pembagian hak 90.000 itu kita bagiin ke A 31.000, ke B 36.000, dan ke C 23.000. Jadi saldonya 0, 0, 0, 0, semuanya 0 gitu. Nah, gitu buat bikin laporan likuiditas. Selanjutnya kita juga diminta jurnal yang diperlukan dengan asumsi yang tadi itu ya. Nah, buat jurnalnya ini kita masukin ke tadi tuh transaksi yang pertama ada penjualan non-kas aset yang 120.000 itu. Nah, berarti di sini kita namainnya penjualan aktiva non-aset, kas di debit 120.000, lalu aktiva non-kasnya kan tadi tuh nilainya 100.000. Keuntungan atau kerugian karena ini kan keuntungan ya yang kita dapat. Keuntungan, tapi di sini ditulisnya boleh keuntungan dan kerugian realisasinya yaitu 20.000 gitu buat yang penjualan aktiva non-aset. Nah, buat yang pembagian laba yang sudah direalisasi, keuntungan realisasi dari yang penjualan aktiva non-aset yang ini, ada keuntungannya yaitu sebesar 20.000. Si 20.000 ini kemanain? Kita jadi tulisnya di keuntungan realisasi, di debit 20.000 untuk modal A, tadi sesuai perbandingan 3:3:4. Modal A untuk si A ini dari 20.000 itu dapat 6.000, untuk B dapat 6.000 juga karena rasionya itu 3, dan untuk C dapatnya 8.000 dari 20.000 ini. Lalu transaksi yang ketiga, kita tuh ngelunasin hutang, ngelunasin kewajiban. Si utangnya itu kan 35.000 di debit, masukinnya gitu kalau bikin tabel kayak gini tuh, terus si kasnya itu di kredit 35.000. Jadi kan tadi kita harus ngelunasin hutang 35.000. Ngambilnya itu dari mana? Dari kas sebesar 35.000 juga gitu. Lalu ada yang keempat, pembayaran utang kas kepada sekutu. Kan ini tuh mau di likuiditas ya. Nah, si sekutu itu dapatnya berapa aja gitu masing-masing. Jadi kan tadi kasnya itu sisanya saldo kas itu 90.000 ya. Nah, ini tuh dibagiin ke modal A 31.000, modal B 36.000, dan modal C 23.000. Nah, antara si yang sebelah debit sama sebelah kredit itu harus balance ya. Nah, kita kalau jumlahin ini 120, 120, 35, 31, 36, 23 didapat hasilnya itu 265.000. Si ini juga harus sama gitu. Kalau di sini 265.000, di sini juga harus sama 265.000 totalnya gitu ya teman-teman. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Kak mau nanya boleh? Boleh, boleh. Kan itu kan di contoh soal yang nomor 4, asumsinya itu jadi untung ya, Kak. Nah, Iya. mungkin nggak ada soal yang asumsinya juga malah jadi rugi. Misalkan tuh kayak non cash asetnya laku di 90.000 misal. Kalau kayak gitu penyajiannya kayak gimana, Kak? Oke, sangat mungkin ya teman-teman kalau kas asetnya jauh dari ekspektasi kita gitu, malah jadi rugi, misalnya 100.000 malah jadi laku dijualnya itu 120.000. Berarti kan rugi ya, ada rugi 10.000. Nah, si rugi ini bakalan dibebanin juga ke tiap-tiap ke tiap-tiap sekutu. Ada 3 sekutu kan, ada 3 A, B, C gitu. Kalau tadi makan dibagi yang 20.000 itu dengan rasio 3:3:4 dibagi laba, berarti menambah gitu ya, menambah
si modal A, B, C. Jadi ini kan tadi juga pertama itu kan 25.000 ya. Terus kita dapat si A itu dapat laba 20.000 kali 30%, 6.000, dapat labanya itu 6.000, jadi ditambahin. Nah, kalau rugi berarti kita kurangin. Misalnya eh, tadi itu si non-kas asetnya kan 100.000, laku dijualnya 90, berarti kita ruginya 10.000. Nah, jadi si 10.000 ini tinggal bagiin aja ke si A, B, C gitu. Dibagiinnya misalkan tadi 10 kali 3 misalnya, jadi 3.000 ya. Terus di sininya juga 10.000, 10.000 kan tadi itu ruginya dikali 30%. Kalau misalnya rasionya kita ngikutin yang soal ya. Kalau misalnya kita ngikutin yang soal 10.000 kali 30% berarti ada 3.000. Si C 40% berarti 40% kali 10.000 berarti 4.000. Nah, berarti kita kurangin gitu kan. Kalau ini mah saldo sesudah realisasinya itu ditambahin 25.000 tambah 6.000 jadi 31.000. Berarti kalau eh, rugi gitu berarti dikurangin si 25.000 ini. Tadi kan ini 3.000 ya kita ketahuinya. Kalau misalnya rugi 25.000 dikurangin 3.000 gitu. Jadi hasilnya berarti 22.000 gitu. Di sininya dikurangin gitu. Kalau misalnya laba berarti ditambah, kalau rugi berarti dikurangin, mengurangi modal masing-masing sekutu gitu teman-teman. Ngerti gak? Berarti di penjualan aset itu yang di kolom teh, penjualan aset kan yang tadi mas 120 karena untung. Kan kalau Ya. ini kalau dijual 90 berarti 90, terus yang non cash asetnya tetap 100 atau ikut 90 teh. Nah, kalau non kas asetnya tetap maksudnya tetap 100.000 karena kan kita ya mau dijual berapapun gitu si kas ini tuh semuanya dijual gitu. Kalau misalnya kita punya tanah senilai 100.000 misal 100.000, nah jadi dijualnya teh semua gitu tanahnya teh, eh 100 ribuannya gitu semuanya ditulisnya kalau di sini mah. Nah cuman kalau ke laba atau ruginya itu kita masukinnya ke sini gitu ke yang modal tiap-tiap sekutu gitu. Siap teh, makasih ya teh. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Boleh bisi tadi kecepatan atau kurang dimengerti buat pembahasannya. Ya teman-teman takutnya ada yang mau ditanyain lagi ya. Izin masuk juga sebelumnya karena eh, pembahasannya kan nggak akan di-share ya lewat PDF gitu. Jadi mending sekarang kalau misalnya ada apapun tanyain aja dulu. Mas mumpung masih ada mentornya. Iya boleh teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain boleh on mic atau kalau bisi ini mah boleh di chat juga ya. Oke sip, gampang dah ya kalau ini mah. Kalau udah ada rumus mah gampang semuanya juga. Cukup jelas mungkin ya. Boleh tolong di reaction dong kalau misalnya udah jelas. Sudah jelas teh, insya Allah paham. Oke. Gimana tuh Teh Silvi, ada tambahan lagi gak kira-kira dari Teteh? Oke, kalau dari aku mah mungkin udah ya. Kalau teman-teman juga mungkin udah pada jelas. Oke, makasih ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala di awal. Semoga UASnya lancar, dapat hasil yang memuaskan. Makasih, izin lab ya.